Balik lagi bareng gue Dims di channel Gans TV. Dan pada malam ini gue akan melakukan explore di sebuah lokasi yang berada di kota Bandung, tepatnya di Lembang. Dan pada malam ini, lokasi yang gue explore ini ternyata memiliki sejarah yang cukup kelam cuy. Sekitar pada tahun 1980-an pernah ada tragedi yang cukup mengerikan sih menurut gue, yaitu berawal dari seorang wanita yang berasal dari tanah Jawa merantau ke tanah Sunda yang bernama Mbak Suti. Dan katanya Mbak Suti ini adalah seorang pengusaha atau seorang apa ya, kayak petani gitu mungkin. Dah dia itu cukup sukses lah ya mengembangkan usahanya di tanah Sunda ini, dan cukup memancing para tuan-tuan tanah yang berada di sekitaran lokasi ini yang terpikat oleh seorang wanita yang bernama Mbak Suti ini. Di sisi lain, bukan hanya sekedar cantik, tapi dia juga pintar dan sukses teman-teman, yang akhirnya memikat hati para tuan-tuan tanah di daerah sekitar rumahnya ini, di kampung ini. Dan mereka ini berniat untuk meminang Mbak Suti cuy. Tapi pada kenyataannya Mbak Suti ini menolak semua pinangan dari para tuan-tuan tanah tersebut. Dan akhirnya membuat sakit hati ya yang ada. Gimana sih kalau cowok ditolak itu suka sakit hati, apalagi di tahun 80-an kayak gitu. Masih zaman-zamannya orang itu punya pikiran-pikiran buruk juga gitu ya, kalau ketika dia ini nggak tersampaikan gitu apa yang diinginkan. Nah, singkat cerita, akhirnya para tuan tanah ini membuat fitnah atau memprovokasi warga sekitar, menuduh bahwa Mbak Suti ini melakukan persugihan cuy. Nah, persugihannya yang dimaksud oleh para tuan tanah ini yaitu Mbak Suti ini memiliki atau memelihara tuyul cuy. Wah gila sih. Dan akhirnya warga berbondong-bondong ya kan datang ke rumah Mbak Suti untuk mempertanyakan kebenarannya. Dan akhirnya Mbak Suti pun menolak fitnah tersebut dengan cara ya tidak terima gitu kan, karena dia nggak melakukan itu dan merasa tidak melakukan itu. Dan akhirnya warga pun menuntut Mbak Suti untuk melakukan sumpah pocong. Dan ritual sumpah pocong itu dilakukan di rumah Mbak Suti. Nah, setelah sumpah pocong itu dilakukan atau dilaksanakan, ternyata Mbak Suti ini sering mengalami kejadian-kejadian buruk di luar nalar cuy. Salah satunya yang diterima oleh informasi dari warga setempat, Mbak Suti ini sering mengalami mimpi buruk katanya, dan merasa seperti ada di alam kubur. Dan itu pun sering terjadi, dan mimpi-mimpi buruk lainnya pun sering terjadi, yang pada akhirnya membuat Mbak Suti ini depresi, akhirnya sakit-sakitan dan sampai meninggal di rumah tersebut cuy. Jadi kedatangan gue pada malam ini yaitu mencari sosok pocong Mbak Suti. Ikutin video eksplorasi gua malam ini. Oke cuy, ini dia lokasinya. Rumah dari Mbak Suti. Dan ini masih ada bekas ladangnya juga, sebagian di halaman rumahnya juga. Dan pastinya nggak cuma ini aja, karena ini tragedi udah lama juga. Dan pasti udah berubah cuy. Kanan kirinya pun nggak sama kayak yang dulu pastinya. Dan karena ada di sininya pun ada rumah-rumah lagi, udah ada dibangun rumah-rumah yang baru dibangun cuy. Oke, langsung aja kita masuk. Dan ini gila sih, ini masih benar-benar terkesan jadul aja gitu. Ini bagian halamannya, terasnya cuy. Ini luas banget cuy, asli. Langsung aja kita masuk. Assalamualaikum.
Ini luas banget cuy, lumayan lah. Ini kayaknya ruang tamunya ya. Ini bau-baunya udah bau-bau gak enak sih. Dan ini ada ruangan lagi, tapi ada pintu lagi nih ke sini. Ini gimana konsepnya ya? Dan gue liat ada kayak keranjang-keranjang gitu. Ya mungkin kalau sekarang udah dipakai sama warga ya sebagian untuk naruh barang apa kali. Karena ini udah nggak dipakai pastinya. Dan udah nggak ada penghuninya juga kan. Astagfirullah. Halu gue kayak ada bayangan anjir. Ini banyak pintu-pintu gini ya, kayak kamar petakan gitu. Dan ini ternyata ini tuh kayaknya sebagiannya toilet tadinya, cuman dijebol cuy. Entah rubuh kali ya. Wah, kalau rubuh bahaya nih, mesti hati-hati. Tuh kok ada lubang bentuknya begitu ya? Maksudnya apaan nih? Oke, kita masuk ke sini. Ini bagian dapurnya tapi kayak udah ada renovasi nih, beda nih temboknya cuy. Ya entahlah ini terakhir digunakan oleh Mbak Sutinya atau mungkin sempet dialihfungsikan atau dikontrakin apa gimana, kan gua nggak ngerti sama pihak keluarganya kali ya. Kayak ini bagian belakangnya cuy. Dan ada apa sih, kayak kebun juga di situ teman-teman. Nggak enak juga karena ada rumah warga di sebelah sana. Kayaknya gue sekitaran dalam aja deh. Ya kalau dilihat dari rumahnya ini bisa jadi sih bener kalau ini tuh dia tuh orang kaya. Karena di tahun 80-an punya rumah sebesar ini ya kan, dengan halaman yang luas juga dan ada perkebunannya juga. Gue yakin sih ini kisah asli dan bukan dikarang-karang cuy. Gue pengen berkeliling bagian belakangnya aja, oke? Sambil kita lihat ke arah luarnya cuy. Siapa tahu nih gue bisa menemukan sosok Mbak Suti yang apa ya disebutnya tuh, pocong Suti cuy. Oke, mungkin kita lewat sini karena ini gue lihat ada pintu lagi, kayaknya ke halaman belakangnya cuy. Halaman samping lah mungkin ya. Cukup luas lah ini. Dan ini ada apa ya, kayak bekas potongan bambu-bambu gitu. Dan di sana tuh ada kebun-kebun juga. Dan masih ada perkebunan juga di sebelah sananya. Ini udah masuk waktu sahur cuy. Akhir-akhir ini gue ngonten udah masuk waktu sahur mulu ya. Tapi emang sebenarnya lebih seru jam segini sih kalau ngonten tuh, ya kan? Karena gimana ya, lebih sepi harusnya kan, tapi kadang ada aja gitu bising-bising walaupun kendaraan suka pada lewat. Tapi kan gimana ya, gue jadi belibet nih sumpah. Jadi nggak fokus juga sih memang. Tapi kalau misalkan ngontennya di waktu jam 10-an gitu, itu pasti lebih ramai sih kendaraan lewat cuy. Mungkin kayak gini-gini aja ya, sampingnya ini sama aja, kebun-kebun gitu doang. Dan gue belum menemukan sosok apapun di sini. Ya semoga aja nih, sekali lagi gue demen ngomong kayak gini nih, mata netizen itu lebih tajam dari pisau cuy. Semoga aja kalian bisa menemukan penampakan pada video malam ini. Ini gokil banget. Ini udah nggak ada plafonnya cuy. Wow. Gue jadi pengen berdiam sejenak di sini. Siapa tahu ya kan, ada sosok pocong Suti yang terekam oleh kamera gue pada malam ini cuy. Oke, gue mau taruh kamera di sini. Oke, sebentar. Ini agak susah nih kakinya, kebiasaan. Oke, cukup lah ya. Dengan tambahan
lighting juga biar lebih terang. Oke. Nah, kalau gue kesannya senternya kan masih kelihatan juga tuh. Siapa tahu ada sosok yang terekam oleh kamera gue pada malam ini. Ada kunci cuy. Ini kuncinya juga kunci-kunci khas. Ya tahun sampai tahun 2000-an lah masih ada yang pakai kayak gini kali kuncinya ya. Pocong Suti. Gua nggak lihat apa-apa cuy. Gua masih penasaran tapi sebenarnya di lokasi ini. Karena ini menurut gua ya, yang paling serem tuh ceritanya tentang sumpah pocong, ritual sumpah pocong cuy. Siapa tahu aja gitu kan, hadir sosok dari Pocong Suti. Pocong Suti. Gokil emang. Karena menurut gue ya, cerita kayak gini tuh yang berdasarkan kisah nyata apalagi ya, itu bener-bener menambah bobot horornya cuy. Secara nggak langsung ya. Apalagi sebagai konten kreator horor ini demen banget gitu kalau ada lokasi yang emang punya sejarahnya tersendiri gitu. Assalamualaikum. Sayangnya udah nggak ada barang-barang apapun di sini dari peninggalan Mbak Suti, karena gue lebih demen aja gitu kalau ngelihat masih ada kayak foto-fotonya gitu kan, tapi ini udah nggak ada. Nih gue demen sih lihat jendela kayak gini nih, model-modelan zaman dulu banget ya kan, jadul banget cuy. Pocong Sutinya di mana? Aku nyari kamu Pocong Suti, tapi kamu nggak mau keluar. Jangan malu-malu dong. Dia masih nggak mau muncul. Padahal seru nih kalau bisa sahur bareng di sini kan. Gokil. Gue jadi kayak orang bego bolak-balik nggak jelas.
mau ala-ala sinematik ya kan. Siapa tahu kan ada yang nongol gitu cuy. Pocong Suti, kamu nih kemana? Kok nggak keluar? Jauh-jauh loh aku kesini nyari Pocong Suti. Nggak ada cuy. Halah, bete gua. Udah, nggak ada Pocong Sutinya, dia nggak mau keluar. Mendingan gua sahur sekarang, udah lapar banget. Oke, thank you banget buat kalian yang udah hadir di video gua malam ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Dan buat kalian yang belum support, jangan lupa untuk subscribe channel gua. Salam dari Gans TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.